Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa di beberapa pekerjaan perempuan masih sering dianggap kurang cocok? Padahal kalau kita lihat sekarang, perempuan sudah bisa berkarir di berbagai bidang, bahkan sampai ke posisi pimpinan. Tapi di sisi lain, masih ada batasan-batasan yang kadang tidak terlihat. Kalau kita ingat, perjuangan Raden Ajeng Kartini sebenarnya jalan menuju kesetaraan itu sudah dibuka sejak lama. Nah, di video ini kami akan membahas tentang ketimpangan kesempatan kerja bagi perempuan, khususnya dilihat dari perspektif Astacita poin nomor 4 tentang pembangunan sumber daya manusia. Yuk kita mulai! Kartini setiap tanggal 21 April menjadi pengingat penting atas perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan, khususnya pendidikan dan kesetaraan. Meski peran perempuan kini semakin luas, ketimpangan di dunia kerja masih nyata, kesempatan terbatas, perbedaan upah, dan hambatan karir. Kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud, sehingga Astacita poin 4 menekankan pembangunan SDM, kesetaraan, dan penguatan peran perempuan. Karena itu, analisis ketimpangan kerja perempuan sangat diperlukan agar pembangunan benar-benar inklusif dan berkeadilan. Atas dasar latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah. Di antaranya, yang pertama adalah apakah perempuan telah memperoleh kesempatan kerja yang setara dengan laki-laki? Kemudian yang kedua, apa saja faktor penyebab ketimpangan kesempatan kerja bagi perempuan? Yang ketiga, bagaimana dampak ketimpangan tersebut terhadap pembangunan SDM? Yang keempat, apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apakah perempuan memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki? Pertanyaan tersebut dijawab melalui kondisi empiris yang ada saat ini. Secara normatif, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini dijamin dalam berbagai regulasi dan prinsip hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Masih terdapat beberapa indikator menunjukkan adanya ketimpangan antara lain. Yang pertama, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja umumnya masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pekerjaan masih terbatas. Kedua, kesenjangan upah. Dalam beberapa faktor, perempuan masih menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Ketiga, akses terhadap jabatan strategis. Perempuan cenderung lebih sedikit menempati posisi kepemimpinan atau jabatan strategis dibandingkan laki-laki. Keempat, diskriminasi dalam rekrutmen. Masih terdapat praktik diskriminatif seperti preferensi terhadap laki-laki dalam lowongan pekerjaan tertentu. Baik teman-teman, berikut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan kesempatan kerja bagi perempuan. Antara lain, yang pertama, stereotip gender, yaitu perempuan sering dianggap kurang kompeten dalam bidang tertentu, terutama yang bersifat teknis atau kepemimpinan. Yang kedua, budaya patriarki, yaitu norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan masih mempengaruhi kesempatan kerja perempuan. Yang ketiga, beban ganda atau double burden, yaitu perempuan sering harus menjalankan peran domestik sekaligus pekerjaan, sehingga membatasi peluang karir. Yang terakhir yaitu ada yang namanya kebijakan yang belum optimal, yaitu belum semua kebijakan mendukung kesetaraan gender secara efektif di dunia kerja. Tentunya dari beberapa faktor penyebab ketimpangan tersebut mempunyai dampak untuk ketimpangan itu sendiri. Nah teman-teman, ketimpangan kesempatan kerja bagi perempuan memiliki dampak yang signifikan, antara lain, yang pertama, tidak optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya manusia. Yang kedua, terjadinya ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, menurunnya produktivitas nasional. Dan yang terakhir atau keempat adalah terhambatnya pembangunan yang inklusif. Dengan kata lain,
ketimpangan gender tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga berdampak pada pembangunan secara keseluruhan. Solusi untuk mengatasi ketimpangan kesempatan kerja bagi perempuan dapat dilakukan melalui implementasi Asas Cita 4, yaitu pembangunan SDM yang inklusif dan berkeadilan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi 1. Peningkatan kualitas SDM perempuan melalui pendidikan dan pelatihan kerja. 2. Penguatan kebijakan kesetaraan gender serta penghapusan diskriminasi di dunia kerja. 3. Pemberdayaan perempuan melalui perluasan akses kerja dan kesempatan karir. 4. Penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah gender. 5. Perubahan pola pikir masyarakat terhadap peran perempuan. Dengan langkah tersebut, kesetaraan gender dapat terwujud dan pembangunan SDM dapat berjalan secara optimal. Jadi, kesimpulannya teman-teman, ketimpangan kesempatan kerja bagi perempuan masih menjadi isu kontemporer yang relevan hingga saat ini. Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stereotip gender, budaya patriarki, beban ganda, serta kebijakan yang belum optimal. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perempuan, tetapi juga menghambat pembangunan SDM secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk menciptakan kesetaraan gender dalam dunia kerja. Semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak seharusnya hanya diperingati setiap hari Kartini saja, namun harus diwujudkan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam menciptakan kesetaraan di dunia kerja. Karena pada akhirnya pembangunan sumber daya manusia yang kuat hanya dapat tercapai jika semua individu memiliki kesempatan yang sama. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa ketimpangan ini memang masih ada, dan dampaknya juga cukup besar. Bukan cuma untuk perempuan, tapi juga untuk pembangunan secara keseluruhan. Sekarang coba kita pikirkan, kalau semua orang diberi kesempatan yang sama, kira-kira seberapa besar potensi yang bisa kita capai bersama? Karena pada akhirnya, kesetaraan itu bukan soal siapa yang lebih unggul, tapi soal kesempatan yang adil untuk berkembang. Dan perubahan itu bisa dimulai dari hal sederhana, dan cara kita berpikir, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan yang berikutnya.